Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, sehingga dapat mempresentasikan tugas saya. Perkenalkan, nama saya Gita Ramadhani dengan NIM 210305502024. Jadi, eh, yang akan saya presentasikan yaitu berjudul karakteristik stroke pada pasien usia muda. Jadi, jurnal yang saya ambil yaitu Jurnal Ilmu Keperawatan. Adapun volume dan halaman, volume 2, nomor 2, dan halaman 141 sampai 149. Nama penulis yaitu Amila Evarina Ermihiza. Tahun terbit yaitu pada tahun 2022. Adapun pendahuluan, stroke merupakan salah satu penyakit degeneratif terbesar di dunia yang tidak dapat dihindari dengan mudah baik oleh kalangan remaja maupun sudah lanjut usia. Menurut laporan World Health Organization, penyakit degeneratif stroke diperkirakan akan terus meningkat di seluruh dunia, terutama pada negara-negara berkembang dan negara miskin. Diperkirakan pada tahun 2030, jumlah penderita stroke akan mencapai 52 juta per tahun. Peningkatan prevalensi stroke di Asia Tenggara juga terus meningkat hingga ditemukan 4,4 juta orang mengalami stroke pada tahun 2014 menurut WHO. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui karakteristik stroke pada pasien usia muda di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pringadi di Medan. Adapun metode dan sampel penelitiannya itu, desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Populasi penelitian adalah seluruh rekam medis pasien stroke usia muda mulai 18 sampai 40 tahun. Pada bulan Januari sampai Desember 2020 di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Medan berjumlah 50 responden dan merupakan total sampel. Adapun hasil pembahasan, yaitu yang pertama mengenai usia. Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa mayoritas usia 36 sampai 40 tahun yaitu 92%. Sisanya usia 18 sampai 35 tahun yaitu 8%. Pada umumnya, semakin bertambah usia maka semakin besar pula risiko terjadinya hipertensi. Menurut Self dan Bare pada tahun 2013, semakin bertambahnya usia seseorang maka risiko untuk terkena hipertensi akan meningkat. Pertambahan usia menyebabkan adanya perubahan fisiologis dalam tubuh, seperti penebalan dinding arteri akibat adanya penumpukan zat kolagen pada lapisan otot. Sehingga pembuluh darah akan mengalami penyempitan dan menjadi kaku. Selain itu, kemampuan jantung memompa darah menurun 1% setelah berusia 20 tahun, menyebabkan menurunnya kontraksi dan volumenya. Kehilangan elastisitas pembuluh darah. Hal ini terjadi karena kurangnya efektivitas pembuluh darah perifer untuk oksigenasi. Meningkatnya resistensi pembuluh darah perifer mengakibatkan jantung memompa darah lebih keras karena aliran darah yang masuk jantung berkurang, sehingga menyebabkan tekanan darah meningkat. Pembahasan yang kedua yaitu jenis kelamin. Berdasarkan tabel 1, dapat diketahui bahwa mayoritas jenis kelamin laki-laki sebanyak 72%. Sisanya perempuan sebanyak 28%. Jenis kelamin merupakan salah satu faktor resiko terjadinya hipertensi atau stroke yang tidak dapat diubah. Hal tersebut terjadi karena kecenderungan bahwa pria memiliki gaya hidup yang kurang sehat jika dibandingkan dengan wanita. Akan tetapi, prevalensi hipertensi pada wanita mengalami peningkatan setelah memasuki usia menopause. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perubahan hormonal yang dialami wanita setelah menopause. Pembahasan ketiga yaitu hipertensi. Berdasarkan tabel 1,
dapat diketahui bahwa mayoritas memiliki penyakit hipertensi tingkat 1, 140/90 sampai 159/99 mm air aksa, sebanyak 76%. Sisanya memiliki prahipertensi, yaitu 120/80 sampai 139/89 mm air aksa, sebanyak 8%, dan memiliki hipertensi tingkat 2 sebanyak 16%. Sejalan penelitian Hayratun Nisa pada tahun 2017 bahwa proporsi pasien memiliki hipertensi pada kelompok kasus adalah sebesar 75,6%, sedangkan kelompok kontrol sebesar 33,3%. Sementara itu, proporsi pasien yang tidak hipertensi pada kelompok kasus besar yaitu 24,4%, sedangkan kelompok kontrol sebesar 66,7%. Pembahasan yang keempat yaitu kadar gula darah. Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa mayoritas memiliki glukosa tolerance test, yaitu 110 sampai 125 mm per desiliter sebanyak 74%. Normal kurang dari 110 mm per desiliter sebanyak 20%. Diabetes mellitus lebih dari 126 mm per desiliter sebanyak 6%. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Burhanuddin pada tahun 2012 bahwa diabetes mellitus dapat menimbulkan perubahan pada sistem vaskular atau pembuluh darah dan jantung. Diabetes mellitus mempercepat terjadinya arteriosklerosis yang lebih berat, sehingga risiko kematian stroke lebih besar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasien tanpa riwayat diabetes mellitus dan menderita stroke lebih banyak, yaitu 51 orang, yaitu 5,54%, dibandingkan dengan pasien yang memiliki riwayat diabetes mellitus, yaitu 41 orang, 44,6%. Pasien yang memiliki riwayat diabetes mellitus dan memiliki stroke mungkin diakibatkan karena riwayat diabetes mellitus diturunkan secara genetik dari keluarga dan diperparah oleh pola hidup yang kurang sehat, seperti banyak mengonsumsi makanan yang manis dan makanan yang siap saji, yang tidak dapat diimbangi dengan berolahraga teratur atau cenderung malas bergerak. Pembahasan yang kelima yaitu kadar kolesterol. Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa mayoritas memiliki kolesterol jahat lebih dari 130 mg sebanyak 82% dan memiliki kolesterol baik lebih dari 60 mg per desiliter sebanyak 18%. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Al-Quriyat dan Wahjuni pada tahun 2016 bahwa kadar kolesterol pada kelompok kasus usia kurang dari 50 tahun rata-rata 206 mg per desiliter yang menunjukkan kadar kolesterol di atas normal. Keadaan hiperlipidemia biasanya berhubungan dengan kejadian aterosklerosis dan penyakit jantung koroner. Kadar kolesterol responden stroke dikategorikan menjadi 3, yaitu normal, borderline high, tinggi. Sebagian besar responden kadar kolesterol melebihi normal pada borderline high 12 atau 20%. Responden kadar kolesterol tinggi sebesar 23 sampai 38,3%. Pembahasan yang ke-6 yaitu obesitas, yaitu berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa mayoritas memiliki berat badan normal, yaitu 18,5 sampai 22,9 sebanyak 52%. Sisanya underweight atau berat badan kurang.
kurang dari 18,5 sebanyak 20% overweight atau berat badan lebih, yaitu lebih dari 23 sebanyak 16% berisiko sama dengan 23 sampai 24 sebanyak 12%. Menurut penelitian Wayuna dan Saifullah pada tahun 2017 bahwa hubungan langsung obesitas dengan stroke memang yang belum jelas, namun obesitas biasanya berhubungan dengan pola makan. Diabetes mellitus tipe 2, yaitu peningkatan kadar kolesterol dan peningkatan tekanan darah yang memicu terjadinya proses aterosklerosis, terutama yang mengalami sentral obesitas atau obesitas perut. Adapun kesimpulan, yaitu hasil studi menunjukkan mayoritas responden usia 36 sampai 40 tahun, mayoritas laki-laki. Mayoritas hipertensi 140/90 sampai 159/99 mm Rx. Mayoritas kadar gula darah, glukosa tolerance test 110 sampai 125 mg per desiliter. Mayoritas memiliki kolesterol LDL dan mayoritas memiliki berat badan normal. Disarankan pasien stroke usia muda menjaga pola makan, sering berolahraga, dan makan makanan yang bergizi dan sehat. Baik, terima kasih. Itulah tadi hasil presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.